Selamat datang di Project Belajar Aku. Kali ini aku mau cerita tentang sejarah manusia purba. Kalian tahu kan yang namanya manusia purba? Pasti deh kalian tahu. Manusia purba atau sering disebut sebagai manusia prasejarah ini sudah ada pada 60.000 sampai 50.000 tahun sebelum Masehi. Mereka mulai berpindah-pindah ke penjuru dunia pada tahun 45.000 sebelum Masehi. Ada banyak sekali manusia purba di dunia ini, tetapi yang akan kita pelajari kali ini adalah manusia purba yang ada di Indonesia. Ada 5 manusia purba yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Yang kedua, Pithecanthropus erectus. Yang ketiga, Homo wajakensis. Yang keempat, Pithecanthropus soloensis. Yang kelima, Homo floresiensis. Yang pertama-tama yang akan kita bahas kali ini adalah Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus ini adalah salah satu manusia purba yang paling besar dan paling tua di Indonesia. Manusia purba Meganthropus paleojavanicus ini ditemukan oleh seorang arkeolog Belanda yang bernama Van Koningswald pada tahun 1936. Dia menyatakan bahwa manusia purba ini hidup sekitar 1 juta sampai 2 juta tahun yang lalu. Manusia purba ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki tulang pipi yang sangat tebal. Yang kedua, memiliki otot rahang yang sangat kuat. Yang ketiga, tidak memiliki dagu dan memiliki hidung yang sangat lebar. Yang keempat, memiliki benjolan belakang yang tajam dan melintang di sepanjang pelipis. Yang kelima, memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Yang keenam, memiliki volume otak sekitar 900 cc. Yang ketujuh, memiliki otot rahang, otot kunyah, gigi dan rahang yang sangat kuat. Yang kedelapan, mereka memakan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, manusia purba Pithecanthropus erectus. Manusia purba ini telah ditemukan 3 jenis di Indonesia. Yang pertama, manusia purba Pithecanthropus erectus. Yang kedua, manusia purba Pithecanthropus mojokensis. Yang ketiga, manusia purba Pithecanthropus soloensis. Manusia purba Pithecanthropus erectus ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki volume otak 750 sampai 1350 cc. Yang kedua, memiliki tinggi tubuh 165 sampai 180 cm. Yang ketiga, memiliki tubuh yang tegap tetapi tidak setegap Meganthropus. Yang keempat, memiliki rahang dan gigi geraham yang sangat kuat. Yang kelima, memiliki tonjolan kening, tonjolan dahi yang tebal dan melintang di dahi. Yang keenam, memiliki tonjolan kening yang tebal dan menonjol di dahi. Yang ketujuh, memiliki wajah menonjol ke depan dengan dahi yang memiring ke belakang. Yang kedelapan, memiliki otot kunyah dan alat tengkuk yang sangat kuat. Yang ketiga, manusia purba Homo wajakensis. Manusia purba ini ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1889. Manusia purba ini ditemukan di Wajak dekat campur darat Tulung Agung. Manusia purba ini diketahui sudah bisa membuat peralatan dari batu dan juga tahu cara memasak. Manusia purba ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki hidung yang tebal dan mulut yang menonjol. Yang kedua, memiliki tonjolan kepala yang sedikit miring dan memiliki kerutan di atas mata yang begitu jelas atau begitu terlihat. Yang ketiga, memiliki tulang pipi yang menonjol ke samping. Yang keempat, memiliki berat badan 30 sampai 150 kg. Yang kelima, memiliki tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm. Yang keenam, jarak hidung dan mulut jauh. Yang ketujuh, sudah berjalan dan berdiri dengan tegap.
Yang keempat, manusia purba Pithecanthropus solowenensis. Manusia purba ini ditemukan oleh sekelompok sejarawan yang bernama Opener, Turnhell, dan juga Van Koningswald di Ngandong. Manusia purba ini termasuk manusia purba yang khas di Indonesia. Ciri-ciri manusia purba ini yaitu yang pertama, makannya berupa hewan dan juga tumbuhan. Yang kedua, memiliki gigi geraham dan rahang yang sangat kuat. Yang ketiga, memiliki bentuk hidung lebar dan tidak berdagu. Yang kelima, Homo floresiensis diketahui oleh tim arkeolog gabungan pada tahun 2003 di Lilongboa di Pulau Flores. Diketahui manusia purba ini hidup 12.000 tahun yang lalu, sudah mengenal cara membuat alat berburu dan memasak. Ciri-ciri manusia purba ini, yang pertama, kepala dan badan memiliki ukuran yang kecil. Yang kedua, ukuran bentuk otak yang sangat kecil. Yang ketiga, volume otak 380 cc. Yang keempat, memiliki rahang yang menonjol atau berdahi sempit. Yang kelima, berat badan sekitar 25 kg. Yang keenam, tinggi badan 1,6 meter. Selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan manusia purba. Kehidupan manusia purba dibagi menjadi dua. Yang pertama, masa kehidupan berburu dan masa kehidupan bercocok tanam. Masa kehidupan berburu mengumpulkan makanan dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama, tingkatan sederhana dan tingkatan lanjutan. Ciri-ciri manusia purba saat mengalami masa kehidupan berburu. Yang pertama, belum mempunyai tempat tinggal. Yang kedua, hidup sendiri atau dengan kelompok kecil. Yang ketiga, menggunakan senjata kapak genggam untuk berburu hewan. Yang keempat, tempat berlindung di dalam goa. Yang kelima, memiliki lukisan seperti cap jari dan juga babi rusa yang keadaan terpanah. Yang keenam, mengumpulkan makanan seperti umbi-umbian. Alat-alat yang digunakan manusia purba pada masa berburu. Yang pertama, kapak genggam. Yang kedua, alat serpih. Yang ketiga, kapak persegi. Keempat, kapak lonjong, dan lain sebagainya. Yang kedua, masa bercocok tanam. Pada 10.000 sebelum Masehi, manusia purba beralih ke masa bercocok tanam atau membuat ladang. Tanaman yang ditanam adalah tumbuhan liar seperti buncis, kacang polong, labu botol, kentang, jagung, dan lain sebagainya. Ciri-ciri manusia purba pada masa bercocok tanam. Yang pertama, kehidupan sudah menetap untuk bercocok tanam. Yang kedua, sudah mulai memakai pakaian dari kulit hewan atau kulit kayu. Yang ketiga, membangun rumah dengan kayu. Yang keempat, membuat alat untuk bercocok tanam dan perhiasan.